Kita buat contoh sederhana ya, quick start. Dari mulai menginput data produk, data barang, kemudian menambahkan stok secara langsung, tidak melalui belanja, dan kemudian menjualnya pihak kasir. Nah, sekarang kalau yang contoh sebelumnya ya, itu kan barangnya ada di ini di pusat data, tapi kali ini tidak ada. Jadi secara manual kita input. Ini pertama seperti biasa, username, password kita input, dan tenan ID. Ini tenan ID jangan salah ya. Ini kita masukkan, nanti kita akan masuk ke sini. Seperti biasa kita cek produk ya. Kebetulan produk itu kan ada barcode-nya. Kita lihat apakah kita punya. Ternyata memang barang tidak ada, dan di pusat data pun tidak ada. Nah, ini jadi kita input saja. Di sini ada buat produk. Kita klik buat produk, kita kasih nama. Wingas 240 gram, ini produknya ya. Jadi kalau kita masukkan sini, ini otomatis di sini ngopi. Tapi kalau kita klik di sini, misalkan kita klik, ini dia tidak akan ngopi ke sini. Jadi kita masukkan sini sekali ya. Nanti dia akan ngopi. Nah, misalkan Wingas 240 gram. Sementara ID produk ini kalau kita isi dan tidak kita isi, kalau tidak kita isi dia otomatis akan di generate by system ya. Nah, yang perlu kita cek ini N dan N, karena kan dia bukan virtual dan bukan paria. Jadi biarkan saja dia. Kalau kita mau langsung buat produk juga nggak apa, kita langsung buat produk. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa karena ini barang punya barcode, kita masukkan barcode-nya. Biasanya jenisnya EAN ya kalau di Indonesia. Jadi ini kita buat, kita scan saja, langsung masuk. Nah, setelah ini yang perlu kita, kalau ada ya, ada gambar, kita bisa ambil gambar di sini. Ini kebetulan tadi saya udah cari gambarnya, kita dapat di ini gambarnya. Kita copy saja alamatnya. Ini kan ada small image, kemudian medium itu sedang, dan large besar ya. Seharusnya ada 3 gambar ya, dan detail ya 4 mungkin ya, yang berbeda ukurannya, tapi ini kita samakan saja. Nanti kita bisa lihat di sini ada gambarnya. Kemudian harga yang perlu ya. Ini harga ini kan anggap saja 25.000 ya. Kita harga jual kita ya. Ini harga jual kita buat. Lalu harganya masuk ke sini. Setelah harga, yang perlu kita buat lagi adalah kalau kita mau belanja kita perlu pemasok ya. Di sini didaftarkan dulu pemasoknya yang mana dan harganya berapa. Tapi untuk contoh cepat ini ya, quick start ini, kita langsung saja tambah cepat barang inventaris atau tambah cepat stok barang. Nah, ini stoknya kita tambah cepat. Ini tanggal diterima kapan nih? Mungkin kalau kita baru mulai menggunakan ShopRP di toko kita tidak tahu kapan belanjanya. Anggap aja misalkan tanggal 1 kemarin kita belanja. Ini ya untuk contoh. Terus kemudian fasilitas penyimpanan, ini gudang penyimpanannya di toko, yang tokonya kebetulan cuma 1 di sini ya. Terus kemudian kita letakkan di mana? Ini sebenarnya alamat lemari. Ini juga nanti pakai barcode kita bisa tarik ya. Jadi setiap lemari itu ada barcode lokasi istilahnya. Anggap aja kita letakkan di sini ya, yang C ya. Ini kita letakkan. Nah, setelah kita letakkan di sini kan sudah masuk nih yang C tadi ya. Ya udah masuk. Terus kemudian mata uangnya ini unit cost. Ini waktu kita beli berapa sih? Ya mungkin kita lupa ya. Anggap saja kita belinya 20.000 lah misalnya ya. 20.000 kita belinya. Quantity on hand ada berapa? Oh, kita punya misalkan ada 9. Quantity on hand, ATP, dan quantity on hand ya. Ini kalau Anda paham ya, misalkan ini kalau sekarang kita ngisi samakan saja. Nanti dia by system di proses itu bisa beda angkanya. Tapi kita sekarang ini kita samakan aja. Nah, terus ini stok, berarti kan ini kan stok ya, kita masukkan 9 nih stoknya nih. Sekarang kita buat. Nah, ini stoknya sudah ada ya sekarang ya. Ini bisa kita lihat di ringkasan inventaris, stok kita ada 9 nih. Di mana diletakkannya? Nih, di sini. Di rak yang ini tadi yang kita masukkan ya. Jumlah ada 9. Nah, sekarang ini kita coba jual. Kasir ya. Ini kasir kebetulan ini sudah ini kita biasalah. Kita login dulu ya. Kita login dulu, password, tenan ID, pos 1, kita masuk. Ini ada layar besar. Kita pilih layar besar. Terus kemudian ini ada barcode scanner nih.
kita scan dulu barcode ya. Nah, ini sudah masuk ya barangnya. Nah, ini kan tadi kita beli 9 ya. Misalnya kita mau jual, taruhlah ini misalkan 3, kita ketik 3, enter. Kita masuk 3 ya, 75.000. Tadi kan 9, kita jual 3 lah misalnya ya. Nah, ini bayar tunai 75.000, misalkan dia bayar 100.000 ya. Kembali 25.000, bayar 100.000. Nah, sekarang kita tinggal check out ya, check out. Nah, setelah di check out nih, di sini nih ada tombol nih, kita bisa lihat transaksi terakhir di pos terminal 1. Ini 75.000 sudah terjual. Kita juga bisa lihat ya di laporan. Ini mungkin untuk owner toko ya, dia bisa memperhatikan kasirnya ya. Ini kan buka tutup ya, ini yang hari ini yang saat ini sedang berlangsung, yang belum ditutup ya. Ini di sini ada transaksi juga terlihat. Transaksinya 75.000. Ya, ini transaksinya. Kalau mau lihat detail di sini transaksinya, tinggal ditekan saja, nanti akan muncul detailnya. Ini contoh untuk menginput data yang tidak ada di pusat data, kemudian menambahkan harga, kemudian menambahkan stok secara langsung ya tanpa belanja, dan kemudian menjualnya via kasir.